Dan bisa saja orang-orang ini tadi adalah orang yang memang memiliki satu kapabilitas untuk membangun daerah tersebut itu tadi. Mungkin di kata yang lain mungkin akan bilang lah, wakil daerahmu juga tidak ada yang, dan bisa-bisa dituduh mencemarkan nama baik. Nah, tapi dengan menulis status anonim, seharusnya anggota DPR di sini tidak melakukannya di depan umum karena sebenarnya mereka tahu kalau satu kosong kedudukan untuk Mahfud MD dari duel Mahfud MD versus anggota DPR yang memanggilnya. Nah, tapi ada yang aneh di sini dan saya bilang ini darurat loh, ini bahaya banget. Yaitu saat saya lihat kolom komentar di semua, saya katakan semua, mungkin nggak semua saya tonton ya, tapi artinya 90% karena saya menghabiskan waktu sampai 1 jam lebih mencari-cari konten di semua konten yang menampilkan tayangan live atau pasca perdebatan ini tadi, saya melihat bahwa semua komentar, literally semua yang saya lihat ya, tapi sekali lagi karena itu tidak semua, mungkin 90%-an itu mendukungnya Mahfud MD. Padahal mereka kan netizen, ini artinya rakyat. Lah kenapa rakyat kok malah nggak mendukung wakil mereka, wakil rakyat DPR, malah yang didukung adalah Mahfud MD yang saat ini diminta pertanggungjawabannya oleh DPR yang mewakili rakyat, yang malah nggak didukung oleh rakyatnya. Siapa rakyat ya? Ya kalian semua. Kok malah aneh di kolom komentar malah seneng saat Mahfud MD di sini tampak menguliai para anggota DPR ini dan memberitahukan fakta-fakta yang mungkin tidak ya selama ini disadari oleh mereka. Nah, fakta apa lagi yang tidak kita sadari? Dan yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Yang pertama, saya tidak memihak siapapun di sini, bukan karena saya takut atau saya di sini oportunis, tapi ya DPR ini tetap wakil kita. Pak Mahfud MD berusaha untuk membongkar sesuatu yang merugikan rakyat. Jadi kalau kita lihat semuanya ini berdiri di kepentingan yang sebenarnya sama untuk rakyat. Tetapi tentu saja selain itu, karena mereka semua ini adalah para pelaku politik, memiliki banyak sekali hal-hal yang juga ya menempel kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, permasalahannya kadang-kadang kepentingan yang menempel ini lebih diutamakan dibandingkan kepentingan-kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Tapi ingat, ini tidak semuanya dan hanya terjadi kepada oknum tertentu. Dan ini perdebatannya sangat-sangat sengit sekali, bahkan tampak Pak Mahfud MD di sini menyebut bahwa beberapa oknum anggota DPR ini dianggap sebagai Markus atau maklar kasus. Yuk kita akan lihat langsung saja. Dan mengapa ini darurat? Darurat itu yang pertama sebelum saya jelaskan tentang kartu ini adalah kok bisa-bisanya masyarakat ini malah tidak membela anggota DPR ini tadi. Tidak, komentarnya itu malah menyudutkan lawannya yaitu Pak Mahfud. Nah, saya katakan di sini adalah karena saya melihat rakyat ini nih nggak sepenuhnya merasa terwakili. Nggak sepenuhnya merasa bahwa DPR ini adalah orang-orang yang mewakili kepentingan mereka. Bahkan banyak di antara mereka dari kartu The Seven of Pentacles ini yang menunjukkan bahwa sesuatu yang terjadi terlihat baik. Terlihat ya, mereka kan sudah terlantik nih di sini. Sudah jelas duduk dan menjadi yang mulia anggota Dewan Rakyat. Tetapi kenapa kok masyarakat ini merasa tidak diwakili? Adalah karena mereka tidak merasa memilih. Betul sekali, banyak di antara rakyat itu tidak merasa memilih. Nah, bisa dibuktikan dari mana? Karena mereka ini nggak kenal siapa ini tadi. Coba saya tanya, mewakili daerah kalian diwakili oleh siapa? Pasti kalian tidak kenal. Bahkan di beberapa daerah, wakilnya itu bukan orang dari daerah itu tadi. Ini mungkin sesuatu yang unik. Dan ya, ini sesuatu yang wajar dan konstitusional. Tapi kan orang-orang terus kemudian sulit mendapatkan sebuah simpati. Karena ya satu, ini bukan orang situ, bukan daerah situ. Dan nggak berbahasa daerah situ. Mungkin ya harus belajar tentang daerah situ tadi. Walaupun secara konstitusional ini dibenarkan dan juga nggak artinya itu selalu jelek. Dan bisa saja orang-orang ini tadi adalah orang memang memiliki satu kapabilitas untuk membangun daerah tersebut itu tadi. Mungkin di kata yang lain mungkin akan bilang lah, wakil daerahmu juga tidak ada yang cukup mumpuni sehingga harus diwakili oleh daerah lain. Tapi ini semua argumentatif. Dan kita tidak bisa menyelesaikan betul atau salah. Tetapi yang jelas di sini adalah rakyat itu tidak merasa bahwa orang yang mewakilinya ini adalah orang yang mereka kenal. Bahkan mungkin banyak dari mereka tidak merasa memilih orang-orang ini tadi untuk mewakili mereka. Ingat loh, misalkan kita nih
kita harus datang ke notaris, tapi ternyata kita tidak bisa. Kita meminta satu orang untuk mewakili kita. Itu harus jelas loh, pakai surat yang menunjukkan kalau orang ini akan menggantikan kita, pakai materai dan sebagainya. Lah ini jangankan mewakili, kenal aja enggak. Nah, menurut kalian gimana dengan hal ini tadi? Berikutnya artinya, apakah sistem yang selama ini ada, yaitu sistem kepartaian dan juga bagaimana cara memilih wakil rakyat, ini masih tetap bisa kita gunakan, tetap masih bisa kita implementasikan, karena ternyata seringnya orang-orang yang dipilih secara langsung oleh masyarakat ini berbeda dengan orang-orang yang mendapatkan mandat. Dan terlihat di sini bahwa masyarakat lebih merasa terwakilkan oleh apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud, walaupun apa yang dilakukannya ini dilakukan dulu baru pelajarannya, alasannya ini muncul setelahnya. Dan memang ya betul adanya apa yang dilakukan Pak Mahfud ini seperti langsung membuat semua orang itu kebakaran jenggot, karena ini seperti menulis status di sosial media yang tidak ada subjeknya. Sehingga kita nggak tahu ini untuk siapa. Jadi kayak siapa aja yang ngerasa seperti itu tadi. Tapi apa yang dilakukannya? Ini adalah sesuatu yang kalau menurut saya sudah dalam kondisi ya terpaksa. Misalkan kalian mau menagih utang, tidak bisa. Kalian akhirnya mengupload di sosial media. Kalau kita menunjuk orangnya, kita akan diperkarakan dengan perbuatan tidak menyenangkan. Dan bisa-bisa dituduh mencemarkan nama baik. Nah, tapi dengan menulis status anonim, maka orang pasti akan yang ngerasa ini akan merasakan di situ. Nah, ini sebenarnya adalah satu hal yang harus dilakukan karena dalam kondisi terpaksa. Dengan semua yang terjadi, Pak Mahfud merasa dan ini harus disampaikan, apalagi yang didapatkan seringnya adalah informasi intel yang memang perlu ditindaklanjuti secara cepat. Dan saya lihat kenapa kok ini terus kemudian timbul, adalah karena beberapa anggota DPR di sini itu gagal untuk melihat arus yang ada di masyarakat dan bagaimana sekarang masyarakat itu bergerak lewat sosial media mereka. Kita tahu kasus Mario Dendi yang terus kemudian menguak semua hal yang saat ini terjadi. Kemarahan netizen tidak terbendung yang terus kemudian membuka semua kelakuan flexing dari para pejabat di seluruh Indonesia. Yang saya katakan blunder adalah karena hal tersebut harusnya menjadi pertimbangan untuk tidak langsung menyerang Pak Mahfud ini secara personal. Nah, yang diserang ini adalah personal. Personal dalam artian bukan artinya kredibilitas, bukan. Tetapi yang diserang ini Pak Mahfudnya dengan mempertanyakan mengapa beliau ini menyampaikan sesuatu yang dianggap rahasia kepada masyarakat, yaitu informasi dari PPATK. Nah, kesalahannya di sini adalah mereka lupa kalau Pak Mahfud di sini adalah seorang profesor di bidang hukum. Dan ingat loh, kemarin tuh sedikit lagi Pak Mahfud itu adalah Wakil Presiden Republik Indonesia di tahun 2019 kemarin. Harusnya mereka tahu kalau Pak Mahfud pasti memiliki banyak sekali alasan yang memang akhirnya membuat dia terpaksa melakukan hal yang akhirnya dilakukan kemarin. Dan tak ayal, akhirnya di persidangan itu tadi Pak Mahfud langsung menunjukkan beberapa dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak boleh dilakukan adalah yang jika dalil dilarangnya itu jelas. Tetapi jika tidak ada dalil yang melarang hal tersebut, maka tidak ada gunanya menanyakan kenapa dalil itu diperbolehkan. Beliau menganalogikan dengan pergi ke kamar kecil. Kalau itu tidak dilarang, berarti tidak apa-apa melakukannya. Nah, saya pikir ya, seorang profesor hukum dipersalahkan atas keputusannya. Seharusnya anggota DPR di sini tidak melakukannya di depan umum karena sebenarnya mereka tahu kalau sidangnya sebelumnya itu juga disebarluaskan ke khalayak ramai. Dan mengapa saya katakan itu tadi? Ini adalah darurat karena saya yakin apa yang diutus ini tadi, yaitu mempertanyakan motif dari Pak Mahfud MD di sini mengumumkan hal tersebut. Karena hal tersebut dianggap tidak diperbolehkan. Sehingga kalau mengumumkan, artinya Pak Mahfud MD diduga memiliki sebuah manuver politik. Nah, kalau menurut saya, ini pun bukan pertanyaan dari rakyat. Ini adalah pertanyaan dari partai. Dan yang saya yakin ini diutuskan kepada para dewan rakyat yang duduk di DPR untuk disampaikan kepada forum itu tadi. Nah, kenapa saya menduga dari partai? Karena ya terbukti dengan masyarakat yang akhirnya ada di belakang Pak Mahfud. Nah, lalu apa kepentingan partai di sini? Apakah mereka di sini kebakaran jenggot? Takut kalau nanti ternyata hal-hal tersebut akan mengusik sesuatu yang seharusnya tidak boleh diusik di sini. Maka disinilah letak pertanyaan saya. Apakah sistem pemilihan yang selama ini ada itu benar-benar diinginkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di saat sekarang ini? Jika ternyata memang sistem itu belum langsung bisa dilakukan, paling tidak dengarlah
dengar dulu masyarakat ini, aspirasinya itu mau kemana. Dan mudah sekali, bukalah kolom komentar dari YouTube atau sosial media yang lainnya. Suruh seseorang untuk memilah data jika diperlukan. Tapi kalau menurut saya hanya dengan membaca, kita akan tahu sebenarnya masyarakat ini mengarah kemana. Bahkan saya katakan hal tersebut lebih update dan lebih sahih informasinya dibandingkan dengan menanyakan kepada anggota DPR yang bahkan mungkin mereka jarang sekali reses atau pulang ke daerah yang mereka wakili. Maka untuk wakil rakyat sebenarnya mereka semua harusnya lebih mendengarkan aspirasi dari rakyat, karena dari situlah mereka mendapatkan mandat, bukan dari partai mereka. Memang betul partai di sini dianggap sebagai wadah di mana masyarakat selama ini memberikan aspirasinya, dan seperti itulah memang konstitusi yang ada menyatakan. Tetapi peraturan seharusnya kan adalah sebuah produk dari keinginan masyarakat untuk membuat sebuah tatanan. Nah, tapi jika ternyata yang terjadi sekarang ini masyarakat malah ada di belakang Pak Mahfud, maka seharusnya partai juga membuka mata bahwa mereka mungkin saja selama ini kurang mendengarkan atau sudah tidak sesuai lagi sebagai wadah aspirasi untuk para masyarakat. Dan jika memang ini yang terjadi, tapi mereka tidak mau mendengarkan, maka akan timbul apatisme yang akan muncul. Apalagi di tengah keinginan masyarakat yang sangat besar saat ini untuk mengobok-obok kelakuan para jabat, dan tidak menutup kemungkinan bisa saja bergeser menyerang para wakil rakyat pula. Adanya tuduhan bahwa Pak Mahfud ini Menko-nya itu bukan menteri koordinasi, tapi menteri yang suka komentar atau menteri yang menjadi komentator. Dan memang hal ini sebenarnya adalah sesuatu yang janggal karena belum pernah terjadi, tetapi disukai oleh masyarakat. Nah, jika saat ini anggota DPR itu takut akan jalan yang dipilih oleh Pak Mahfud, bukan artinya terus menjadi kontra dari Pak Mahfud ini tadi. Seharusnya mereka belajar dan mencoba untuk melakukan hal yang serupa. Dan ini harus dilakukan sebelum masyarakat pada akhirnya nanti malah menganggap kalau anggota dewan ini takut bertindak karena mereka di saat bersamaan memang tidak dipungkiri adalah seorang petugas partai pula. Apakah harus menunggu kejadian seperti David kemarin? Apalagi sekarang ini, kemarin di hari yang sama, ada sebuah kegaduhan yang mana penolakan terhadap tim Israel yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dan Bali, yang dianggap sebagai buntut, yang dianggap sebagai penyebab dari dihapusnya Indonesia dari laman Piala Dunia U20 di FIFA, adalah karena mereka berdua mendapatkan arahan dari partai mereka. Maka ini semua harus segera direformasi. Ini serius dan sangat darurat. Disrupsi dari para milenial dan Gen Z ini sudah bukan sesuatu yang patut dipandang sebelah mata. Mungkin ini saatnya merombak semua sistem pemilihan yang pernah ada selama ini. Jika dahulu sidang itu bisa dilakukan di tempat tertutup, dilakukan dengan senyap, pengesahan undang-undang juga dilakukan dengan cara seperti itu tadi oleh wakil rakyat yang tidak mereka kenali. Saat ini masyarakat membutuhkan dan menuntut adanya transparansi. Mungkin ini saatnya semua hal itu tadi harus direformasi. Dan kita berharap munculnya Pak Mahfud baru yang akan berani untuk membuka mata seluruh masyarakat Indonesia dan tidak diam saja. Mungkin butuh reporter sekelas Najwa Shihab juga untuk melakukan hal yang serupa. Anak muda yang berani, dan ini sudah dicontohkan oleh senior kita, Pak Mahfud MD itu. Maka jangan diam saja. Bergerak dan bertindaklah jika terjadi ketidakadilan di sekitar kita. Dan suarakan hal tersebut agar seluruh Indonesia bisa mendengarnya. Dan mari kita berharap semoga apapun yang dilakukan dan semua perdebatan yang ada hingga jam 11 malam kemarin akan bisa menguak kejanggalan transaksi yang terjadi senilai 349 triliun yang ada. Dan mungkin di saat ini akan menakuti orang-orang yang berusaha untuk mengambil uang rakyat, memanipulasinya, dan mencoba mencurangi sistem yang ada. Walaupun mungkin kalian tidak merasa memilih, seperti saya tidak merasa memilih wakil rakyat kita yang ada di sana, tapi mari kita dukung karena mereka sudah ada di sana, paling tidak sampai akhir kepemimpinan mereka ini tadi. Dan semoga partai yang merupakan wadah tempat mereka akhirnya bisa mewakili kita ini tadi bisa lebih fokus membela kepentingan rakyat dan tidak sibuk untuk mempertahankan kekuasaan saja. Terima kasih untuk kalian yang menggemari konten yang seperti ini. Sebenarnya ini adalah konten utama yang ingin saya buat dan saya sebarkan. Maka jika kalian merasa ini berguna, silahkan sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian dan kita perbaiki negara ini mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.